البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-78 dari surat Al-Imran. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-79 dari surat Al-Imran, yang mana ayat ini nanti menjelaskan kepada kita semuanya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, menjelaskan kepada kita semuanya mengenai tidak ada seorang pun yang pantas dari kalangan manusia ini, baik yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka kitab, kemudian mereka mengajak menyembah dirinya. Maksudnya hatta bahkan para nabi saja yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dan juga wahyu dari Allah Ta'ala, itu pun enggak ada satupun yang mengajak untuk menyembah dirinya. Tidak ada satupun yang mengajak untuk menyembah dirinya atau mengibadahi dirinya. Oleh karena itu, apalagi orang-orang yang selain nabi dan rasul, tentunya tidak pantas dan juga tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik. Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang pun dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya sebuah Alkitab dan juga hukum yang menengahi di antara manusia yang mereka perselisihkan, dan juga yang diberikan kepadanya kenabian, kemudian orang tersebut mengatakan kepada orang-orang lain atau mengatakan kepada manusia, jadilah kalian semuanya penyembahku, maksudnya ibadahilah aku, sembahlah aku. Dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mereka enggak ada satupun yang mengatakan ibadahilah aku selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syiriklah kalian kepadaku, itu enggak ada. Walakin kunu rabbaniyyin, akan tapi mereka semuanya serentak dan juga mengatakan kepada manusia, jadilah kalian orang-orang yang rabbaniyyin, yang bisa mendidik, yang bisa mengarahkan, membimbing, yang memiliki kebijaksanaan, menjadi orang-orang yang faqih, paham ilmu agama, dan juga menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam masalah agama ini. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, dengan sebab yang dahulunya kalian itu mengajarkan Alkitab kepada yang selain kalian. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian dulu pelajari. Maksudnya Alkitab atau kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, itu yang kalian ajarkan dan yang juga kalian pelajari, itu hendaknya dijadikan barakallahu fikum panutan dan sandaran, serta kalian menjadi orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang memiliki al-hikmah, yaitu kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan menjadi orang-orang yang faqih, paham masalah ilmu agama, dan menjadi ulama, orang-orang yang alim, yang berilmu. Karena tentunya di sini tujuannya agar tidak seperti orang-orang Yahud yang mereka punya ilmu
namun tidak mau beramal. Karena sangat disayangkan orang yang punya ilmu tidak mau beramal itu bagaikan apa? Kasyajaratin la samarata laha, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Dan ilmu itu ikhwan fillah azza wa jalla sangat penting sekali. Karena dengan adanya ilmu dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, itu dengan ilmu. Dan sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali, ungkapan yang sangat bagus yaitu ungkapan al-Imam Abdullah ibn Mu'taz rahmatullah alaih, sebagaimana dalam kitab Adabud Dunya Waddin disebutkan, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang berilmu itu tahu kadar orang yang bodoh. Jadi kadar keberadaan orang bodoh itu orang yang berilmu tahu, karena dia dulu pernah menjadi orang bodoh. Dan orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu, karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, bukan berarti kita semuanya meninggalkan ilmu, namun berupaya, berlomba-lomba menyempatkan waktunya walaupun sesaat untuk mengisi kembali barakallahu fikum hati-hati kita dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah. Jadi hati manusia itu manakala senantiasa diisi, senantiasa disirami dengan siraman Al-Qur'an was sunnah, ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, tentunya akan basah. Yang namanya basah biasanya identiknya subur. Tumbuh, hidup. Tapi kalau hati enggak pernah barakallahu fikum disiram dengan apa? Siraman Al-Qur'an was sunnah, tidak pernah mempelajari ilmu Al-Qur'an was sunnah, semakin menjauh dari Al-Qur'an was sunnah semakin mengeras. Kalau sudah keras, apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Itu akibat hati yang keras. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan hati kita semuanya adalah hati-hati yang lunak, yang lembut, yang subur, yang tumbuh dengan apa? Al-Qur'an was sunnah. Mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah menerima arahan, lapang dada ketika dapat kritikan, saran yang kira-kira membangun, barakallahu fikum, atau saran yang kira-kira barakallahu fikum berfaedah, bermanfaat. Seperti itu. Jangan menjadi hati yang pendengki, pendendam, kemudian barakallahu fikum kibr, sombong, atau yang semisalnya. Jangan. Itu semuanya harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Karena yang namanya kibr, kesombongan, barakallahu fikum, itu kunci apa? Kunci kesengsaraan. Kunci kesengsaraan yang seorang hamba nanti akan terhalang-halangi masuk surga sebab diantaranya kibr. Sebab diantaranya apa? Al-kibr, itu kesombongan. Sombong di sini bukan yang pakaiannya bagus, bukan. Bukan yang sandalnya bagus, bukan pula. Tapi kesombongan di sini adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati ya. Jangan bermudah-mudahan kita menolak kebenaran. Yang namanya kebenaran harus dibenarkan dan harus diterima walaupun pahit rasanya, walaupun berat, dan juga walaupun berakibat sesuatu yang berat. Karena apa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Dikarenakan yang namanya kebenaran itu apa? Harus lebih berhak untuk diikuti. Karena apa? Karena kebenaran itu lebih kita cintai dibanding diri kita sendiri. Itu ya. Jadi kebenaran itu lebih kita cintai dibanding diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Oleh karena itu yang namanya al-haq, barakallahu fikum hafizakumullah, itu harus kita terima. Datangnya dari manapun kita terima. Cuman di dalam mencari al-haq jangan sembarang orang. Bedakan menerima al-haq dengan mencari al-haq. Paham ya? Mencari kebenaran harus dari orang-orang yang benar. Mencari al-haq harus dari orang-orang yang hak juga. Adapun kalau kita mencari kebenaran dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak lurus, itu nanti akan terjadi kontradiksi. Bawahan terjadi apa? Kontradiksi. Terjadi pertabrakan, perseberangan. Itu yang antum saksikan. Misalkan ada seorang dai atau seorang ustaz misalkan, dia mengatakan haram gambar makhluk bernyawa, tapi dia berdakwah dengan video, berdakwah dengan televisi. Nah, mad'u yang mendengar itu merasa ganjal. Ini gimana ini? Tanakut, kontradiksi. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah,
Al-Imam Muhammad bin Sirin termasuk salah satu tabi'in yang mulia, termasuk salah satu tabi'in. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, bukan permainan. Ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Enggak sembarangan. Tapi yang namanya al-haq datang dari mana saja harus dikatakan itu hak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bedakan baik-baik ya. Mengambil al-haq dengan menerima al-haq. Bedakan. Mengambil al-haq dari ahlinya, orang-orang yang ahli al-haq, ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, wa yunzar ila ahli bidah fala yukhad hadithuhum." Dilihat dari ahli sunnah diambil hadisnya, diambil ilmunya. Dilihat lagi dari ahli bidah, dari orang-orang pengikut hawa nafsu, tinggalkan hadisnya. Nasihat yang sangat bagus. Tapi yang namanya al-haq harus dibenarkan. Kisahnya Abu Hurairah dengan setan. Setan yang berkali-kali mengganggu Abu Hurairah. Barakallahu fikum, hingga Abu Hurairah pun merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa kok setiap hari dicuri? Barakallahu fikum, kok bisa gitu loh. Ternyata setan tadi itu membawa sebuah al-haq. Paham ya? Menyampaikan kepada Abu Hurairah al-haq, kebenaran. Jika engkau tidak ingin diganggu, semakna dengan itu ya, maka bacalah ayat kursi. Niscaya akan dilindungi dari apa? Godaan setan dari malam itu sampai pagi harinya. Itu kebenaran bukan? Kebenaran. Diambil oleh Abu Hurairah, diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Setan tadi itu benar yang diucapkan kepadamu, tapi dia pendusta. Bayangkan, setan tetap pendusta, tapi kalau yang disampaikan kebenaran ya harus dibenarkan itu loh. Bukan ini dalil mengambil ilmu. Kita hati-hati ya. Buktinya Abu Hurairah aja ngambil ilmu dari setan, berarti orangnya enggak paham. Abu Hurairah enggak ngambil ilmu dari setan, dikasih tahu sama setan tadi itu. Paham ya? Bahwasanya kalau mau selamat enggak diganggu baca apa? Ayat kursi, kebenaran bukan itu? Sama Abu Hurairah terima. Rasulullah pun mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Yang diucapkan tadi benar, tapi dia pendusta. Setannya tetap pendusta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum misalkan ada orang kafir, non muslim padahal, "Pak, sholat 5 waktu itu wajib, Pak." Wah, enggak wajib. Karena yang ngasih tahu orang kufar, kita ngomong enggak wajib. Keliru enggak kita? Keliru. Itu kebenaran, memang wajib. Kita katakan wajib, benar. Walaupun kebenaran tadi datang dari orang kafir, karena kebenaran. Tapi apakah kita ngambil ilmu dari orang kafir? Enggak. Paham ya? Hati-hati ya, jangan sampai keliru ya. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, pengaruhnya sangat kuat sekali barakallahu fikum. Pengaruh yang namanya pengaruh itu sangat kuat sekali. Al-jalis jalis. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Biasanya orang yang duduk itu terpengaruh dengan teman duduknya. Paham ya? Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, permisalan apa? Barakallahu fikum, orang yang memiliki teman duduk yang baik dengan teman duduk jelek. Orang yang memiliki teman duduk baik itu bagaikan orang yang apa? Yang memiliki teman penjual minyak wangi. Bagaikan seperti orang penjual minyak wangi. Antum dekat-dekat orang penjual minyak wangi, itu ima kecipratan minyak wanginya bau dikasih gitu, atau antum kalau punya uang beli, atau tercium bau apa? Wangi. Paham ya? Maksudnya kalau antum duduk dengan orang saleh, duduk dengan ahlu sunnah wal jamaah, duduk dengan sunniyun salafiyun, itu walaupun antum misalkan belum bisa mencontoh semuanya, tapi sudah mencium bau yang harum, bahwasanya si fulan sunni, ya enggak? Langsung dapat si fulan sunni, si fulan salafi. Karena teman-temannya ahlu sunnah gitu loh. Berbeda dengan apa? Teman duduk yang jelek, bagaikan apa? Tukang pandai besi, tukang las. Tahu tukang las ya? Tukang las itu kalau seandainya antum dekat-dekat, ima nanti percikan apinya bisa mengena bajumu sobek, atau kalaupun enggak kena percikannya, baunya enak enggak? Enggak enak. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya antum akan terpengaruh kena imbas kejelekan tukang las tadi itu. Atau tercium bau yang enggak enak. Wah, si fulan ini ternyata pemabuk. Walaupun pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggotnya panjang, ternyata pemabuk. Lah kenapa? Teman-temannya pemabuk semuanya. Kenapa? Kena imbas yang jelek. Padahal bukan pemabuk dia. Gara-gara teman duduk tadi. Oleh karena itu mencari teman duduk itu harus pandai-pandai. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat bersama siapa dia berteman, siapa yang dia jadikan teman. Hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum, karena sudah kita lewati berkali-kali mengenai persahabatan, pertemanan. Na'am barakallahu fikum yang sangat akrab itu
itu enggak akan apa? Enggak akan langgeng kekal sampai nanti di hari kiamat. Sampai nanti di akhir enggak akan langgeng kekal itu, kecuali apa? Kalau pertemanan, persahabatan yang dibangun di atas apa? At-taqwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Naam, persahabatan, teman dekat, teman akrab itu nanti akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu semuanya ketika kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, berteman dengan saudara kita, upayakan dibangun di atas takwa, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, ma yanbaghi li ahadin minal bashar an yunazzilallahu alaihi kitabahu wa yaj'alahu hukman baina khalqihi wa yakhtarahu nabiyyan. Tidak selayaknya bagi seorang pun dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya kitab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kitab tersebut sebagai penengah yang diperselisihkan di antara makhluk-makhluknya, dan yang Allah Ta'ala telah memilih dia sebagai nabi. Summa yaqulu linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, ubuduni min dunillah. Nah ini enggak pantas ngomong kayak gitu. Sembahlah aku selain Allah Subhanahu wa taala, ibadahilah aku dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah aku ini ilah, jadikanlah aku sesembahan. Ini enggak akan muncul kecuali dari orang yang sombong. Yang seperti ini, mengaku ilah, mengaku Rabb, mengaku sembahan, itu enggak muncul kecuali dari orang yang apa? Yang sombong, seperti Firaun. Firaun sombong. Nah, Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi katanya. Nah, barakallahu fikum, dan banyak sekali. Intinya karena kesombongan tadi. Allahul musta'an. Kita lihat. Walakin yaqul, akan tapi hamba yang mulia tersebut yang telah diturunkan kepada kitab mengatakan kunu hukama'a, fuqaha'a, ulama'a, jadilah kalian orang-orang yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Nah, buat usai fi mawdi'ihi. Artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadilah kalian adalah orang-orang yang memiliki hikmah, yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebijaksanaan, fuqaha, dan orang-orang yang faqih yang paham ilmu agama. Karena orang-orang yang faqih itu pilihan. Jadi orang kalau paham ilmu agama itu pilihan dari Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala inginkan kepadanya apa? Kebaikan. Sebaliknya orang yang tidak diinginkan kepada kebaikan, dia nggak akan paham ilmu agama dan nggak akan peduli, nggak sempat untuk mempelajari ilmu agama. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Nah, orang akan paham dengan cara apa? Dengan cara at-tafaqquh fid din. Dengan cara memahami ilmu agama ini, dengan cara mengambil hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, na'am barakallahu fikum, di dalam Majmu' Fatawa, wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Berarti keharusan dari hadis tersebut, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan, atau barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, berarti Allah Ta'ala tidak menginginkan padanya apa? Kebaikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, fayakunu tafaqquh fid din fardhan, fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan. Akhirnya yang namanya memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama adalah wajib. Wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah min adillatiha as-sam'iyyah. Yang namanya memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama itu dengan cara apa? Mengetahui hukum-hukum syariat ini berdasarkan dalil-dalil sam'iyyah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa man lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqiha. Barang siapa yang tidak mengetahui ilmu tersebut, tidak mau barakallahu fikum mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya, maka dia tidak dikatakan orang yang faqih. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Ulama, dan jadilah kalian adalah orang-orang yang berilmu. Karena ilmu sebagaimana sudah kita lewati bersama-sama, ilmu itu berbeda dengan al-jahl. Karena ilmu sumber apa? Sumber keyakinan. Sedangkan al-jahl sumber keraguan dan kebimbangan. Apa lafadznya itu? Lafadznya apa, Usama? Apa lafadznya, Ihsan?
al-jahla bidayatul syak. Naam, al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatul syak. Ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana kebodohan permulaan daripada apa? Keraguan, kebimbangan. Orang ragu bimbang karena bodoh. Tapi kalau dia punya ilmu, yakin dia. Yang dia tempuh itu yakin. Dia sholat 5 waktu, yakin. Dia wudu, yakin. Dia berbuka, berpuasa, sahur, yakin karena ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya, bingung. Ini benar nggak ya? Jadi atau tidak ya? Seperti itu, bimbang karena tidak ada ilmunya. Oleh karena itu Allah Taala sangat, nah barakallahu fikum, banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun?" Apakah sama orang yang beriman yang berilmu dengan orang-orang fasik yang bodoh? La yastawun, enggak sama. Nah, oleh karena itu ikhwani fid din azza wa jazakumullah, yang akan mengangkat derajatnya kita nanti di sisi Allah Taala bukan karena hartanya, bukan karena jabatan dan gelarnya, bukan karena titel dan juga na'am barakallahu fikum, na'am gelar-gelar yang lainnya, tapi karena ilmu dan iman. Karena ilmu dan iman itulah yang akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Na'am, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman. Bukan satu derajat, darajat, beberapa derajat. Nah, itu dalil yang sering kita ulang-ulang ya. Jadi yang mengangkat derajatnya kita di hadapan Allah Taala itu bukan gelar atau titel, itu bukan. Jadi jangan merasa na'am barakallahu fikum kita semuanya enggak ada titelnya, enggak ada gelarnya. Nah, belajar bertahun-tahun ya cuma gitu aja nama tok, ya enggak masalah. Paham ya? Nama itu enggak masalah. Yang penting kan di hadapan Allah Taala bagaimana gitu loh. Paham ya? Karena ukuran mizan timbangan adalah at-taqwa. Sudah kita lewati berkali-kali, ketakwaan itulah yang akan jadikan timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan mengangkat derajat kita barakallahu fikum. Naam. Coba bayangkan, antum dihormati, antum disegani, antum diambil na'am barakallahu fikum ilmunya ya karena ilmu. Coba kalau orang enggak punya ilmu. Kalau orang enggak punya ilmu, enggak punya keimanan, orang enggak akan mendekat pun takut. Orang akan mendekat pun juga sungkan, mendekat pun juga segan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, tapi karena dia punya ilmu, na'am barakallahu fikum, dan keimanan yang Allah Taala berikan kepada masing-masing Allah Taala kehendaki, akhirnya apa? Allah Taala angkat derajatnya. Ini derajat ini diangkat na'am barakallahu fikum tentunya di akhirat nanti. Di dunia pun juga sudah ada tanda-tanda. Coba antum kalau bicara dengan orang-orang yang lebih berilmu, biasanya agak gimana gitu. Seperti kita bicara sama syekh misalkan. Ketemu sama syekh, para masyayikh Ahlussunnah. Ya kelihatannya kalau mendengar biasa, tapi kalau ngobrol langsung bertemu gitu. Assalamualaikum kaifalu ya syekh. Rasanya lain. Karena kewibawaan ilmu tadi itu barakallahu fikum. Na'am. Antum ngomong atau bicara dengan sesama teman, sama ikhwah yang biasanya, ya biasa aja. Tapi kalau bicara dengan orang yang berilmu, itu rasanya lain. Rasanya lain, ada sesuatu unsur yang lain intinya. Paham ya? Antum ketika hafal sendirian hafal, tapi ketika setorkan kadang lain, lupa. Paham ya? Itu perkara yang sudah tabiat manusia. Nah, misalkan kita atau antum di hadapan masyayikh misalkan suruh ngafal satu hadis misalkan. Hafal. Ketika setorkan mungkin agak gimana gitu langsung hilang semuanya. Kewibawaan ilmu tadi barakallahu fikum, kewibawaan ilmu. Tapi kalau antum setorkan sama-sama teman, lancar enggak? Lancar. Paham ya? Oleh karena itu ikhwani fillah azza wa jazakumullah, jadi ilmu harus kita cari dan harus kita dapatkan serta harus kita amalkan serta kita dakwahkan dan jangan lupa bersabar di dalam berdakwah. Naam. Yang terakhir kita lihat sini. Bima kuntum tu'allimunahu ghairakum min wahyillahi ta'ala. Yaitu dengan sebab yang dahulu kalian ajarkan kepada selain kalian berupa wahyu Allah Ta'ala atau dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bima tadrusunahu minhu hifdhan wa ilman wa fikhan, dan dengan sebab yang atau dengan apa-apa yang kalian dahulu apa barakallahu fikum pelajari, nah dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa yang dihafal ataupun yang diilmui ataupun yang dipahami. Jadi semuanya nah barakallahu fikum upayakan
kembali kepada yang inti yaitu diamalkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Ini ayat yang ke-79 insyaallah taala. Ayat yang ke-80 kita tunda pada pertemuan yang akan datang yang masih sambungan daripada yang sebelumnya yaitu mengenai tidak selayaknya, tidak sepantasnya atau tidak bahkan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, nah terutama dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala pilihan yang mereka diberikan wahyu kepadanya kemudian mengajak untuk menyembah dirinya atau mengibadahi dirinya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.